Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid bagian 1 dengan model seketika refleksi oleh saya sendiri Setiawati CGP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Pertanyaan pemantik dari eksplorasi konsep forum diskusi. Pertama, apa yang telah Bapak Ibu pahami tentang konsep kepemimpinan murid atau student agency? Jawaban menurut saya, kepemimpinan murid atau student agency adalah kepemimpinan murid dalam konteks pembelajaran. Murid adalah pemegang kendali dalam pembelajaran atas masing-masing dirinya. Di sini, guru seoptimal mungkin dapat memfasilitasi, membimbing, mengarahkan atau menuntun murid sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh murid serta kesiapan belajarnya. Yang kedua, bagaimana ibu atau bapak dapat mendorong dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid di kelas ibu atau bapak? Menurut saya, hal tersebut dapat dilakukan dengan menjelaskan kepada murid tentang pengertian suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan murid atau ownership pada kepemimpinan murid atau student agency, sehingga mereka bisa memahami dan mengimplementasikannya. Karena saya termasuk guru untuk jenjang PAUD, agar lebih menyasar atau mengena, jika murid dapat diputarkan video terkait hal di atas. Yang ketiga, hal konkret apa yang akan ibu atau bapak lakukan sesuai dengan konteks keadaan nyata yang dihadapi. Pikirkan aset atau kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah ibu bapak. Menurut saya, hal konkret yang akan saya lakukan yaitu akan meminta dan melibatkan murid untuk menjadi student agency dalam memanfaatkan aset atau kekuatan, sehingga pemanfaatannya akan berpihak pada murid. Dalam hal ini melibatkan suara atau voice, pilihan choice, dan kepemilikan murid, ownership dari murid. Jurnal refleksi dwi mingguan. Untuk model kali ini saya mengambil model seketika refleksi untuk modul 3.2 dan 3.3 karena dalam rentang waktu 8 sampai 20 Mei 2023 masih terkait tentang modul 3.2 dan 3.3 untuk sampai eksplorasi konsep forum diskusi. Refleksi segitiga atau segitiga refleksi. Yang pertama, pemahaman yang saya peroleh setelah mempelajari modul 3.2 dan 3.3, kemampuan yang dimiliki setelah mempelajari modul 3.2 dan 3.3, perasaan saya setelah mempelajari modul 3.2 dan 3.3, yang terakhir adalah target berikutnya setelah saya mempelajari modul 3.2 dan 3.3. Yang pertama, pemahaman saya yang saya peroleh setelah mempelajari modul 3.2 dan 3.3 pada lini masa 8 sampai 20 Mei 2023. Pada modul 3.2 demonstrasi kontekstual, saya menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. Selanjutnya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan oleh video praktek baik ini.
Yang selanjutnya, elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Di elaborasi pemahaman bertujuan agar CGP dapat mengelaborasi pemahamannya tentang strategi pengelolaan sumber daya melalui proses tanya jawab dan diskusi menggunakan mode konferensi daring dan instruktur. Untuk koneksi antar materi bertujuan agar CGP membuat kesimpulan dan mengkoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hal tersebut dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan pemandu yang sudah disediakan di LMS. Untuk modul 3.2 selanjutnya yaitu aksi nyata. Aksi nyata ini bertujuan agar CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Kegiatan yang saya lakukan yaitu sosialisasi kolaborasi secara umum, memberikan penjelasan secara ringkas tentang isi modul 3.2 kepada peserta rapat yaitu kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, dan tokoh masyarakat. Diskusi dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi dan memetakan aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah beserta pemanfaatannya. Diskusi dengan guru untuk mengidentifikasi dan memetakan aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah beserta pemanfaatannya. Dan yang terakhir, diskusi dengan pengawas TK diawali dengan memberikan gambaran secara ringkas materi modul 3.2 dan mendiskusikan tentang aset yang sudah teridentifikasi hasil diskusi dengan stakeholder di sekolah. Untuk modul 3.3 mulai dari diri, kegiatan ini bertujuan agar CGP melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Kegiatannya yaitu diawali dengan menjawab pertanyaan pemantik, memahami materi tentang kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Menjawab pertanyaan refleksi yang diharapkan, menjawab pertanyaan refleksi. Terus materi yang diharapkan dipelajari dari materi ini, hal tersebut dapat dituliskan di kolom notes. Selanjutnya, eksplorasi konsep moda mandiri. Kegiatan ini bertujuan melalui kegiatan ini membaca, diskusi, dan refleksi, CGP dapat mengkonstruksi pemahaman mereka tentang kepemimpinan murid atau student agency dan kaitannya dengan profil belajar Pancasila, suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Selanjutnya, eksplorasi konsep forum diskusi. Kegiatan ini bertujuan melalui diskusi secara asinkron, CGP dapat menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipertimbangkan dalam sebuah contoh program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sekolah. Tahapan segitiga refleksi selanjutnya yaitu kemampuan yang dimiliki setelah mempelajari modul 3.2 dan 3.3. Pada modul 3.2, kemampuan yang saya peroleh saat mempelajari modul ini yaitu saya dapat mengidentifikasi 7 aset atau modal utama yang ada di komunitas atau sekolah. Selain itu, saya mampu membuat strategi pemanfaatannya dari 7 aset atau modal utama tersebut. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi 7 aset atau modal utama yang ada di lembaga atau sekolah saya, yaitu TKIT Alfitroh Salatiga, saya berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang ada dan berkolaborasi dengan pengawas untuk mengevaluasi secara bersama atas modal yang sudah teridentifikasi. Pada modul 3.3, kemampuan yang saya peroleh yaitu
Dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, guru perlu mendorong aspek suara, voice, choice, kepemilikan murid atau ownership. Dengan menumbuhkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita sebenarnya sedang membangun mitra dengan murid dan dapat mewujudkan murid yang mempunyai karakter profil belajar Pancasila. Untuk membuat program yang berdampak pada murid membutuhkan perencanaan yang matang dan melalui berbagai pertimbangan serta pelibatan dengan semua warga sekolah, orang tua, dan komunitas lain. Segitiga refleksi selanjutnya, tahapannya adalah perasaan saya setelah mempelajari modul 3.2 dan 3.3, yaitu pada modul 3.2 perasaan saya setelah mempelajari materi ini yaitu senang, antusias, dan termotivasi karena laki-laki mendapatkan pemahaman ilmu baru tentang 7 aset atau modal utama dalam sebuah komunitas. Dulu saya mengira bahwa aset itu hanya berbentuk fisik dan finansial saja. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, wawasan dan pemahaman saya bertambah bahwa yang dinamakan 7 aset dan modal utama itu adalah modal manusia, modal politik, modal sosial, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Untuk selanjutnya, modul 3.3, perasaan saya setelah mempelajari modul 3.3 yaitu senang, bangga karena lagi mendapatkan pemahaman ilmu baru tentang student agency atau kepemimpinan murid. Terharu karena sebentar lagi akan selesai kegiatan PGP Angkatan 7 ini. Tentunya nanti akan berpisah dengan fasilitator, PP, dan teman CGP yang lain. Banyak suka dan duka yang saya alami dalam melaksanakan PGP Angkatan 7 ini. Semuanya mempunyai kesan tersendiri dari masing-masing tahapan yang ada. Selanjutnya, target berikutnya setelah mempelajari modul 3.2 dan 3.3. Modul 3.2, target saya setelah mempelajari modul 3.2 yaitu ingin mengidentifikasi secara mendalam tentang 7 aset atau modal utama di lingkungan sekolah, yaitu TKIT Alfitroh, dalam melakukan peningkatan atau perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik dengan melakukan pendekatan berbasis aset yang selama ini saya sudah menggunakannya tetapi belum maksimal dan terkadang saya kekurangan atau kendala yang ada menjadi hambatan utama dalam melakukan perubahan atau bergerak ke arah yang lebih baik. Lebih banyak berkolaborasi dengan stakeholder yang ada dalam mengubah kekurangan menjadi sebuah kekuatan. Untuk target berikutnya, modul 3.3, target saya setelah mempelajari modul ini yaitu ingin mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari, menjadikan murid sebagai pemimpin dalam proses belajarnya sendiri, mengambil peran sebagai mitra murid dalam belajar di kelas, berkolaborasi dengan beberapa komunitas untuk menciptakan lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Sekian, terima kasih, matur nuwun. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.